gimana dek? Mau dibobol pantat-pantat kalian sama Muhammad? Mau dibobol si Muhammad Kau aja udah kayak babi nggak kau tengok. mau dibobol si Muhammad sama Allah mau teteknya sama pantatmu. Babi. Mau dibobol pantat kau, dia kau bujang. Daripada Tuhan kau, suka kali yang perawan. Tidak, kau mungkin di masjid ngapain? Mau kau kasih pantat kau. Gitu. Kau nungging mau dikasih pantat kau, mau dibobol. Hah? Ya, kalau yang kayak gini kan nanti direkam, baru dicek apa. Lah, kau tadi ku rekam juga kau bilang jangan ke gereja nyembah patung. Ketika ku bilang kau nungging, rekam pepek kalau jilat. Patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Gitu. Ini muka-muka munafik ini. Dia biar ini kayaknya dikasih ngomong setelah aku ngomong pasti dia bilang gini, ngomong apa pak, ngomong apa kamu pasti gitu di framing. Tanyalah, saya tanya mbak jawab, mbak tanya saya jawab, tapi jangan dulu dipotong-potong. Tadi kan saya kasih jawaban, mbak langsung potong lalu di framing. Tuh nonton itu udah kesetanan itu di bawah itu. Ini Mbak Nora ini kan pintar mengalihkan ayat Alkitab, jago framing, suaranya itu gede loh, walaupun ngomongnya itu dusta semua. Mukanya itu udah dusta, apalagi ngomongnya. Aduh, mana ini, parah ini. Coba ya, jangan saling menghujat, jangan menghujat kata-kata kasar keluar dari mulut. Coba ke bagian kami ngomong kayak gitu. Selamat siang. Kenapa Pak? Kami dari mau Bapak. Itulah. Nggak bisa, saya nggak bisa on cam karena pengikut saya baru sedikit ini. Yang babi Korniung Tanjung Babi apa ini? Minta maaf, soalnya ini nggak bisa on cam saya ini. Gini, ini kan yang punya Komal ini Mbak Nora, dia sudah kasih kesempatan bicara pada saya. Jadi buat penonton di bawah, jangan Janganlah sayangku, cintaku. jangan longgar lah. Mbak Nora pinter ngibul, pinter berbohong. Sorry.
Mbak Nora sudah makan kan? Ini penghujat semua ini. Kan tadi saya tanya loh tadi, saya nggak menghujat, saya tanya. Tapi saya itu dimarahin sama Mbak Nora, terus diturunin, di framing katanya. Aduh, saya nggak mampu jelasin soalnya kata-katanya terlalu kasar. Jangan ditiru ya. Umat-umat OTN yang di bawah jangan ditiru kata-kata kasar. Kalian kan sekolah tinggi-tinggi, sekolah. Iya. Dia lagi berkicau, kayak kicau man. Dia Mbak bilang saya berkicau. Emang Mbak selama ini nggak berkicau gitu loh? Aku bilang ke sama kamu yang Cuma orang yang bodoh yang bisa. Nggak perlu kasihan sama saya. Jadi Islam ini nggak perlu kasihan sama saya. Nggak perlu. Udah dibilangin saya nggak bisa on cam itu Mbak Nora nggak bisa ngomong sama saya karena Mbak Nora udah tahu kalah dia debat sama saya, nggak mampu dia debat sama saya karena dia tahu kalau debat sama saya pasti saya akan di mute, dia naik darah gitu, takutnya gula darah naik kan, ya ntar metong, nggak ada juga hiburan di dunia. Lucu ya, berat saudara-saudara. dengar nggak ada anjing kayak ribut itu? Terima. Yang ngomong ini siapa ya, anjing atau babi ya? Sorry, aku nggak kedengeran tadi. Itu ternyata anjingnya lepasnya di rumahku ya. Aduh, larinya ke anjing dong. Masa anjing ngomong sama manusia? Anjing ngomong sama anjing lah. Lepasnya di rumahku. Masa anjing ngomong sama manusia? Anjing ngomong sama anjing lah. Gimana anjing ngomong sama manusia? Ya, dia ribut karena Masa anjing ngomong sama anjing lah. Ya ini yang paling gede. Iya. Itu yang kurapan itu. Saudara-saudara. Yang kau lempar itu kemarin kan kau lempar, yang kamu lemparkan, kamu foto. Nah ini anjing ya, lepasnya di sini. Penonton di bawah terhibur ya. Betul kan ya? Kasih mandat loh sama Mbak Nora, dikasih kesempatan berbicara. Anjing lepas. Masa anjing ngomong sama anjing sama manusia? Anjing ngomong sama anjing lah. Yang ada manusia yang bersifat manusia, ada manusia bersifat keanjing-anjingan yang begitu. Iya, ya seperti yang lagi ngomong ini. Benar nggak? Kamu tahu kan? Ya. Yang bilang, yang kalian penonton bisa menilai ya. Saya dari tadi nggak menghujat atau mengungkapkan kata kasar. Yang lebih mengungkapkan kasar lebih dulu siapa? Mbak Nora. Saya nggak pernah dari awal, saya nggak pernah duluan ngomong kata kasar. Kalian bisa menilai mana yang punya berpendidikan dan mana yang hanya punya bertopeng, hanya bertopeng, jual agama. Kok dia apa ya? Dia ribut. Padahal saya tanya tadi baik-baik. Dia sama kamu yang. Saya Ya, dikatain anjing, aduh berat saudara-saudara. Bukan nggak berani on cam, botol. Enggak. Kenapa? Nggak bisa on cam. Kenapa ya? Kenapa? Belum dikasih makan anjingnya? Anjing dekat rumah kamu udah dikasih makan? Udah dikasih makan? Belum? Oh, belum dikasih makan. Tapi biasanya berat ya. kalau biasanya ya, kalau dia tuh makan tai, belum tahu? Makan tai dia. Makan tai. Tai, bangke. Nah itu makanannya. Baru tahu? Baru tahu. Ya saya makan teh, kamu minumnya kencing ya. Baru tahu. Udah lama tahu dong minum kencing. Kencing binatang lagi. Aduh berat saudara-saudara. Kenapa? Kenapa?
aku lebar badannya, apa yang mukanya hati. Oh, ini beda. Siapa yang Dia ini belum, kurapan. Dia ini anjing kurapan. Iya kan? Bisukan, coba debatlah, jangan debat kusir, jangan kayak anak-anak gitu dibisu-bisukan kayak. Pak, kalau kelihatannya Mbak lebih dewasa, umurnya lebih di atas daripada Mbak kayak gini sih. Cobalah sportif lah. Ya tapi nggak ada off cam. Oke. Itu. Kalian di bawah ini umat-umat Islam, saudara-saudaraku yang punya kemampuan berpikir rata-rata ya. Kalian kan punya What? Apa? Gara-gara pakai kacamata si Ajam. Betul nggak ya? Penukar rumah ya. Jangan sampai kita ribut lagi dah. Udah bangun, mandi. Mandi. Mana? Dia udah pergi kan? Udah pergi. Turun sudah anjingnya, Kak. Ya. Ya. Aduh, dong tuh. Love you too. I love you too. Anjingnya aku. Adip Aris, jangan sampai telat nanti pergi ke masjid, kalian jalan kaki loh. Ya, dengar nggak? Mandi, jangan sampai telat ke masjid. Ke masjid, bukan ke gereja. Baka, Apa kenapa kau? merasa sempit kau tadi? Aduh, lama kali kau naikkan aku. Kenapa kau? Ajam, mana abang? Udah berapa anakmu? Suruh apa mandi? Biar siap-siap nanti ke masjid, jangan sampai apa telat. Dengar, ke masjid bukan ke gereja. Ke gereja itu nyembah makhluk. Apa dia ke masjid? Apa kau? Saya bilang sama anak. Ke masjid kau suruh anakmu. Tar. Kita ntar lagi rungkat ya. Soalnya saya harus tengok untuk anak saya tuh. Berapa anakmu, Kak Nora? Anak saya 8. Aduh, keras sekali kau. Ya iyalah. Bapaknya berapa? Bapaknya itu ada sekitar 7. Satu bapak ya. Satu bapak, satu anak. Mau tambah lagi? Hah? Mau ditambah lagi ya? Halo, Boru Napitu. Halo, Kak. Ya, silakan open cam, Kak. Assalamualaikum. Islam. Islam, Kak. Ya, silakan ada yang mau ditanyain, Kak. Enggak, gini. Kenapa ya kok saling menghujat gitu? Kok nggak ada kedamaian gitu ya? Siapa yang menghujat? Enggak, saya lihat memang selama ini kok saling menghujat agama gitu. Kok nggak ada saling menghargai gitu ya? Pemikiran kan berbeda-beda gitu kan? Kakak Islam. Iya, Islam dari lahir. iya. Nah, terus gimana? Siapa yang menghujat, Kak?
Ya, saya lihat di sini kok semua agama kok saling menghujat gitu. Kenapa gitu ya? Nggak ada kita menghujat. Loh, kenapa turun? Jangan turun lah. Naik lagi. Kenapa dituruni? Kenapa turun, Kak? Agama apa, Dek? Selamat siang kakak host. Ya, agama apa? Oh, agama Islam. Ya, mau ngapain naik? Mau ngapain? Enggak ngapa-ngapain, emang nggak boleh. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek. Kamu Islam? Ini adik yang mana? Jangan dipanggil adik. Ini adik yang mana? Apa yang mau disampaikan, Om? Ah, gitu dong. Yang mana ini? Ah, Kamu Islam kan? ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Di-mute dulu, Equil. Ada yang mau disampaikan? Z? Dek, kalau kamu ada kelongoran, belajar dulu di sekolah. Jangan naik di room ini. Ya, Equil, silakan. Buka mute-mu. Mau kenapa marah-marah? Aku nggak ada marah. Masa kalian nggak tahu bedakan marah dengan apa? Janganlah marah-marah, tua kau nanti. Ya, saya yang tua kan, bukan mama kau yang tua. Agar ini ajaran Muhammad kau. Lah, saya mengikuti ajaran Yesus tentang babi dan Iya, anjing. janganlah sampai ke orang tua lah. Nanti kena nanti mamamu kebuat, kekentot mamamu nanti. Woi, mama aku gak suka nengok muka babi kau. Kenapa tengok mamamu tuh lonte loh? Lah, kan ajaran Tuhan kau dulu. Mamamu lonte loh, kau juga lonte kan? Kakekmu udah masuk yang listrik kan? Kenapa kau? Iya. Lah, Kau Tuhan bilang tadi jangan ke gereja. Belum masuk surga. Bukan loh. Kau tadi kan ngomong, nak ke masjid. Ngapain ke masjid nungging-nungging anakmu? Nah, daripada di anak gereja dia. kesurupan kayak setan. Di gereja kesurupan kayak setan ngapain? Daripada nungging, masih pantatnya sama Allahmu, sama Muhammad. Yo, daripada kesurupan megang tete. Daripada nungging dek. Oh, pendeta kau suka cukur bulu gimana? Daripada nungging, kenapa Daripada dek? pegang tete-tete. Daripada nungging gimana dek? Mau dibobol Kau pantat-pantat pengen kalian sama untuk Muhammad. Mau dibobol si Muhammad Kau aja pantat udah kalian. kayak babi nggak kau tengok. Mau dibobol si Muhammad sama Allah, mau tetekmu sama pantatmu. kayak babi. Mau dibobol pantat kau, nungging kau bujang. Daripada Tuhan kau suka kali yang perawan. Tidak, kau nungging di masjid ngapain? Mau kau kasih pantat kau. Gitu. Kau nungging mau dikasih pantat kau, mau dibobol. Hah? Enggak, kalau yang kayak gini kan nanti direkam, baru dicek apa. Lah, kau tadi ku rekam juga, kau bilang jangan ke gereja nyembah patung. Ketika ku bilang kau nungging, rekam pepek kau jilat. Patung. Saya punya daftar rekaman kok, bisa saya buktikan tentang menyebab patung. Ayo, nah, udah selesai semuanya merekam.
Nah, kalian rekam, sobat. Kalian rekam, kalian kirim. Lihat, kalian rekam, kalian kirim. Anjing tuh harus diturunkan. Kalian pergi ke masjid, jangan ke gereja ya. Wajar lah, masa saya ajarkan anak saya ke gereja? Wajar. Perintah ke gereja aja dari mulut dari Yesus nggak ada. Ya kan? Di mana di situ saya apa? Di mana di situ saya menghujat? Saya cuma bilang sama anak saya jangan ke gereja. Udah ya, udah dapat kalian ya. Saya itu aja. Halo, assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Islam nih bunda. Itu yang tadi itu bunda. Sakit kepalaku dengarnya. Ngomongnya tuh kurang ajar kali. Kalau ada dekat aku, udah aku sobek-sobek tuh mulutnya. Tapi aku terlambat naik. Nggak apa-apa. Kurang ajar kali mulutnya. Nggak betul anak tuh bunda. Nggak di mana-mana di rombang Zuma kayak gitu juga naik banyak orang. Awak udah sabar-sabar nunggu di bawah mendengarkan, tapi dia nggak mau mengambil kesimpulan yang bagus. Besok-besok turunkan aja bunda, daripada kita sakit hati nengok orang oten-oten kayak gitu bunda, nggak enak. Kurang ajar kali mulutnya. Ya memang kan ajaran mereka seperti itu. Iya betul lah bunda, tapi kita yang dengarnya nggak enak bunda. Masa sampai ke emak-emaknya digigit-gitu kan nggak enak lah bunda. Iya nggak apa-apa bang. Emangnya dia tuh siapa gitu? Kalau nggak mau ditunjuk ajari ya udah, nggak usah naik gitu, ya kan? Ya siap. Kita di sini cuma kan meluruskan orang yang salah, bukan menyesatkan orang. Ya kalau nggak mau dia ya sudah, kan gitu ya bun ya. Ya siap. Oke. Oke bun, terima kasih banyak bun. Assalamualaikum ya bun, sehat selalu. Amin. Ya halo Anto. Anto. Ayo, itu pakaiannya yang di belakang apa tuh, gamis apa tuh, pakaian jubahnya itu, siapa punya itu? Itu dipakai. Dengar, Adib. Apa? Jubahnya itu yang di belakang apa itu? Siapa punya itu di belakang? Kau pakai jubah putih tuh. Jangan komen kotor kalau pakai jubah putih. Nanti pulang langsung gantung lagi tuh, jangan main kotor.
Halo Debbie. 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 Oh, yang ini. Nah, silakan user. Jangan typing di bawah. Kenapa kakak ini sering kali bahas agama Kristen? Oh, Kristen agama? Kristen itu agama. Aku agama Kristen. Siapa yang bilang? Siapa bilang udah diakui negara itu? Udah Iya. diakui Indonesia. Oh, diakui negara, saya terima. Tapi apakah memang Kristen itu adalah agama? Kakak ini tinggal di mana? Di Indonesia atau bukan? Saya tinggal di Indonesia. Mengakui. Indonesia mengakui Hukum-hukum agama Kristen. Kristen kan? Ya. Ya, kalau saya pribadi tidak mengakui Kristen itu adalah agama. Berarti kakak ini pembangkang Indonesia, teroris. Saya bilang saya pribadi, kok teroris? Yang teroris itu Kristen loh. Orang kakak lah teroris, nggak mengakui. Loh, emang Indonesia, kalau dunia sudah mengakui agama itu agama Kristen. Ada. sekarang pertanyaan saya, emang kitab suci kalian ada menuliskan Kristen? Itu bukan urusan orang kakak itu, urusan kami itu. Dikatakan di dalam Markus 16, jadikanlah semua bangsa muridku. Enak aja semua bangsa mau jadi muridnya. Kristen agama Islam ya agama Islam. Gimana bang? Banyak yang memurtadkan bang. Sekarang begini bang, kalau memang Kristen itu adalah suatu agama, siapa yang membawa agama Kristen? Itu bukan urusan orang kakak itu. Loh, ya abang kasih tahu kalau memang Kristen itu agama, biar saya tahu. Gitu. Dunia sudah mengakui bahwasanya Kristen itu adalah agama. Bentar, contoh ya bang ya. Contoh di dalam Al-Quran, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Apa agama yang disempurnakan oleh Allah untuk manusia? Yaitu Islam. Sesungguhnya Islam itulah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Siapa yang membawa agama Islam? Yaitu Nabi Muhammad. Sabar dulu bang, ini contohnya. Sebentar dulu bang. Contohnya. Sebentar dulu bang, ini contoh. Sebentar dulu loh, ini telinganya conge apa torek? Bukan. Makanya kalau di Islam ditanya, begitu jawabannya enak, lugas, masuk akal. Nah, jadi agama Islam itu sudah diklaim langsung oleh Allah sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang Kristen adalah suatu agama, siapa yang mengklaim Kristen itu adalah agama? Diakui oleh seluruh dunia bahwasanya Kristen itu adalah agama. Seluruh dunia, bang. Dunia ini milik Allah. Dunia ini milik Tuhan. Tuhan siapa yang mengklaim Kristen itu adalah agama? Tuhan siapa yang mengklaim? Tuhan kami lah. Iya. Kalau di dalam Islam jelas yang membawa agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Jelas. Nah, adakah Yesus membawa agama Kristen? Itu urusan orang kakak lah itu agama Islam. Abang tinggal jawab gak ada kan orang. Ya bang, terima kasih. Bilang aja nggak ada kan
Nora. Jadi kami tuh buat sendiri gitu. Itu penciptanya dari konsili Nikea. Itu yang ada di Roma. Bang, Toleransi. agama kau diciptakan oleh manusia. Yang mengklaim Kristen itu pertama kali adalah orang-orang Roma di sana melalui konsili-konsili, Bang. Makanya Tuhan kalian yang ciptakan sendiri. Bukan Tuhan yang menciptakan kalian, tapi kalian yang menciptakan Tuhan. Betul loh. Sekarang saya tanya, siapa Tuhan kalian? Tuhan kami Yesus. Nah, sekarang Yesus dilahirkan atau enggak? Sekarang dia udah di surga. Saya tanya, Yesus itu datang ke dunia dengan cara apa? Dia turun langsung kalau memang dia Tuhan, atau dia dilahirkan? Dilahirkan. Nah, sejak kapan ada Tuhan dilahirkan, abangku? Tuhan itu tidak boleh dilahirkan. Kenapa? Agama kakak telah dipelajari, agama kami pelajari. Ya, agama kami sudah benar, abang. Makanya satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Agama lain enggak? Tidak. Waduh, berarti di dalam Al-Qur'an kakak setauku adanya dibilang agamamu, agamaku. Itu baca dulu asal nuzulnya diturunkan ayat itu apa? Kan ada dibilang dia di dalam Semua agama yang diakui di dunia hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Itu pun langsung dapat legalitas dari Allah sendiri. berarti masuk kakak ini agama lain nggak selamat gitu. Agama Hindu, agama Buddha. Betul, tidak selamat. Nah, itu namanya kakak ini framing saja, hanya membenarkan agamanya saja. Kamu, Bang, oke. Kamu menganggap semua agama benar, Bang? Ini dulu kita tanya. Kamu menganggap semua agama benar? Ya menurut keyakinannya masing-masing ya menganggap dirinya benar, menganggap agamanya benar. Sebentar, Kak. Sebentar, Bang. Kalau kamu menganggap semua agama itu benar, kenapa kamu gak Hindu saja, Bang? Kamu mau Aku lahir dari apa? Pakai aku jubah. lahir di Kristen. Ada jubahmu. Putih semua. Nanti juga Si Adit pakai jubah putih. Ya, terus kenapa dengan putih semua? merah. Pakai jubah. Itu ada tuh jubah yang warna merah tuh di sana. Pakai jubah. Bang, kalau semua agama abang menganggap benar, kenapa nggak masuk apa aja, Bang? Hindu. Kenapa nggak coba di Hindu? Di Buddha. Dicoba aja dulu, Bang. Kenapa? Iman saya hidupnya di Kristen, bukan di Hindu, bukan di Islam, Oke, bukan sekarang di saya tanya. Konghucu. Abang bisa membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar? Ya kalau saya sebagai agama Kristen ya pasti menganggap diri agama Kristen benar. Tuhannya Kristen. Siapa Tuhannya Kristen? Tuhannya Kristen ya Yesus. Yesus orang apa, Bang? Yesus kan ya Tuhan kami Yesus. Ya, dia orang mana? Dari suku mana, Bang? Dia dari surga dia. Lah, dia dari suku mana, Bang? Gak ada pakai suku-suku, dari surga Tuhan turun ke dunia. Loh, dia dari surga turun ke dunia dengan cara apa, Bang? Dia turun apa dilahirkan, Bang? Aduh, gimana sih, Abang? Tuhan dari Ibu Maria. Loh, Bunda Dia Maria, kan Bunda Maria dari suku apa, Bang? Bunda Maria dari suku Yehuda. Nah, jadi kalau Bunda Maria dari suku Yahudi, Yesus dari suku apa? Minang. Parah ini orang. Jadi Yesus beragama Kristen, Bang? Yesus mana agama Kristen? Jadi dia agama apa? Yesus mana ada agamanya? Jadi dia nggak punya Tuhan? Gak ada Tuhannya, orang dia udah Tuhan kok. Terus dia berdoa kepada siapa, Bang? Berdoa, mana ada berdoa Tuhan? Yesus di Taman Getsemani ngapain dia, Bang? Pargoy. Dia di Taman Getsemani ngapain, Bang? Dia sujud lalu dia berdoa.
Ya Bapakku. Siapa bapaknya itu, Bang? dia berdoa kepada Bapa, bukan kepada Tuhan. Loh, Bapak bukan Tuhan. Bapak ya bapaknya Tuhan, bapaknya Loh, Yesus. tapi Yesus mengatakan di dalam Markus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Bapak itu Tuhan, Bang. Bapak itu Tuhan, Bang, katanya. Iya, Aku Bapa Tuhan. Ya, Yesus tapi kan Tuhan. Bapak bukan Tuhan. Abang ini pelin-pelan. Tadi Abang bilang Yesus tidak berdoa. Nggak mungkin Yesus berdoa. Orang Yesus itu Tuhan sendiri. Nah, ternyata di Taman Getsemani dia berdoa. Apakah Yesus tidak punya Tuhan? Tidaklah, Yesus Tuhan itu sendiri. Terus Bapa itu siapa? Ya Bapa ya Bapa. Ternyata di dalam Bible tercatat juga Yesus mengatakan apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Bapak itu ternyata Tuhan. Ya, Bapak itu Tuhan. Gimana? Yesus Tuhan atau tidak? Tidaklah, Bang. Yesus kan utusan. Tuhan, di Alkitab bilang Tuhan dia. Di mana dia dikatakan Tuhan, Bang? Di Alkitab lah banyak orang bilang dia Tuhan. Murid-muridnya kan bilang dia. Bang, kalau memang di kitab itu ada dia katakan Tuhan, tunjukkan datanya di mana. Aku adalah Tuhan itu di mana? Kasih sama apa? Tengoklah di Alkitab itu banyak itu tertulis. Saya sudah tengok. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Gak ada aku adalah Tuhan. Mengatakan dia Tuhan. Bang Dio. Kasih napas dulu. Waalaikumsalam. Kasih napas dulu Bang Yuser. Minum dulu Bang Yuser. Udah ngap-ngapan dia tuh. Ajam mau pergi ke masjid, tapi jauh masjidnya, nggak tahan nanti Ajam jalan. Ajam di sini aja ya. Jauh masjidnya itu. Ya. Iya, di mana Bang User? Ini saya bingung begini, kalau memang Kristen itu adalah adalah agama, agama itu adalah sistem yang mengatur tata cara peribadatan kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Bagaimana caranya kita menyembah kepada Tuhan? Nah, kalau di dalam Islam, kami diwajibkan sholat. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain beribadah kepadaku. Nah, bagaimana cara Islam beribadah kepada Allah? Ya dengan sholat. Nah, sekarang Kristen beribadah kepada Tuhannya bagaimana caranya, Bang? Ada nggak Yesus memerintahkan ke gereja? Iya, datang ke gereja. Ya, itu perintah dari siapa, Abangku? Perintah dari Tuhan lah. Di mana gereja? ditulis? Di mana dicatat? Di mana dicatat? Hanya itu dia tertulis. Cuman lupa aku di mana itu. Bang, akan kubangun jemaatku di atas batu ini. Itu cuma katanya, wahai Petrus, akan kubangun jemaatku, bukan kubangun gereja. Apa maksud baca? Eklesia itu dikatakan, eklesia itu jemaat, bukan gereja. Tidak ada dikatakan akan kubangun gereja. Gereja itu, eklesia, gereja. Gimana Bang? Makanya kau tuh belajarlah Abang. Akan kubangun jemaat. Jemaat itu bukan gereja, Abang. Itu adalah Gereja. Kami ini jemaat Tuhan. Kami ini jemaat. Aku Sejak jemaat. kapan kau jemaat? Aku jemaat Tuhan. Yang butuh jemaat itu adalah pendeta, biar bisa dia dapat perpuluhan. Semakin banyak jemaat-jemaat disesatkannya, semakin banyak pula perpuluhan. Itu betul, Bang Yuser. Bapak saya hampir 50 tahun di gereja loh. Mama saya 45 tahun di gereja. Semakin banyak jemaat-jemaatnya ditipu, semakin banyak juga perpuluhan itu bermekaran. Itu betul. Jadi jangan seolah-olah kayak kami nggak tahu ajaran-ajaran di dalam kegerejaan. Kalau di dalam gereja kami nggak ada kayak gitu. Harus perpuluhan. Kami ada namanya perpuluhan. Wajib dibayar awal bulan.
Kalau tidak dibayar akhir bulan didatangi. Enggak ada kayak gitu. Kalau Kami kalau ada. enggak ada. Makanya saya bilang, Bang, coba Bang, lihat itu di VT. Sabar dulu Bang. Lihat di VT, banyak itu sekarang pendeta-pendeta itu saling apa? Saling bentrok karena merebutkan jemaat. Kenapa jemaatnya direbutkan? Karena mengalirnya fulus. Sholat Jumat dulu Kak Nora. Oke Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fulus mengalir, fulus. Ya, di sini nggak ada kayak gitu, nggak ada ibaratnya perpuluhan dipaksa wajib, nggak ada itu. Bang, kalau sudah ditetapkan 10% itu artinya wajib. Iya, di sini nggak ada itu, di gereja aku nggak ada itu. Berarti masih bagus gereja Bang. Gereja kami parah dulu. Parah dulu Bang. Dulu masih ada telepon rumah ya kan? Itu berdering telepon. Berdering aja dari sekretarisnya. Nelpon aja. Tapi itu gereja apa itu? Gereja sesat itu. Jangan bilang gitu Bang. Advent pun juga ada perpuluhan Bang. Gak boleh bilang kayak gitu. Kau nanti dihantam dengan orang-orang Advent. Itu gerejanya si Gilbert Monding tuh. Iya, perpuluhan itu kayak mana dia sistemnya? Dipaksa kah, wajib kah, atau kayak mana? Persepuluhan itu wajib. Beda dengan yang durung-durung ya. Beda persembahan. Persembahan itu kan tiap minggu tuh. Nah itu beda. Tapi kalau persepuluhan itu wajib. 10% dari hasil kita. Itu kan dulu untuk kaum Lewi. Jadi kalau nggak adanya kerjaannya kayak mana itu? Nah ini tuh, itu yang pertanyaannya. Jangan tanya Bang. Banyak yang bentrok jemaat dengan pendeta gara-gara persepuluhan. Ya itu makanya jangan paksa jemaat itu untuk bayar perpuluhan. Kalau di sini nggak ada itu. Tanya. Pak Pendeta, kau dengar itu jemaatmu ngomong. Jangan paksa-paksa persepuluhan. Bagaimana orang yang nggak ada kerjaan? Untuk makan saja cukup untuk makan saja udah bersyukur. Betul nggak user? Iya betul. Ini Jangan dipaksa-paksa. akhir bulan di telepon. Bagaimana ini? Jangan bilang saya mengarang. Saya tahu yang kayak begitu. Nggak usah lah apa. Tidak pernah dipaksa Nora. Kalau tidak dipaksa ngapain ditelepon? Mengingatkan kewajiban sebagai seorang jemaat. Bapak saya, mama saya tuh loh. Kalau buatlah saya karena masih gadis dulu. Tapi kalau di sini memang nggak ada itu Kak. Di sistem perpuluhan gitu nggak ada itu. Kalau memang ada dia ada gitu apanya ucapan syukur lah dibilang. Kalau memang ada gitu berkat berkelimpahan sama dia ya dikasih lah kan begitu. Nah itu masalahnya ada gitu loh. Coba ya di sini mana yang apa? Yang pendeta. Coba pendeta typing pendeta. Kalau kamu tidak terima typing naik. Saya akan bisa juga buktikan kalau persepuluhan itu masih ada berlaku. Ada sebagian gereja yang tidak memberlakukan, ada. Tapi kebanyakan memberlakukan. Kenapa? Ya karena memang mata pencariannya dari mana lagi? Dia kan kerjanya melayani Tuhan. Dia tidak boleh kerja di luar. Dari mana lagi dia makan untuk anak istrinya kalau bukan dari persepuluhan? Itu logiknya. Gitu loh. Makanya sebenarnya sama seperti ustadz. Ustadz itu hanya gelar. Ya. Kecuali memang dia melakukan dakwah-dakwah ya silakan. Tapi kalau bisa dia ada pekerjaan di luar. Gitu. Itu Pentakosta. Ya kebanyakan Pentakosta begitu. Advent loh. Jangan salah, Advent juga ada persepuluhan loh. Advent itu bukan Pentakosta itu. Gitu loh. User kau dari mana user? Orang mana? Orang Medan kah atau bagaimana?
Kan baru. Masih sopan, saya suka. Benar. Tidak ada menghujat. Ya, user di mute dulu ya, nggak apa-apa. Ya, Latif Yunus, halo Jamie. Oh, Latif Yunus, Kristen. Iya Bang Zek, kau perasaan, Bang Isa kau perasaan tadi udah mau pamit deh. Halo Latif. Halo Kelvin. Ya, halo. Ya. Ayo, saudara-saudara masih cuma 3, tolong ditetep layarnya ya. Itu jangan lupa apanya tuh well-nya. Aduh, ini TikTok ini. Well-nya tolong di well-nya. Tidak banyak loh, weh. Kevin, agama apa, Bang? Selamat siang. Protestan, Kristen. Ya, silakan open kamera, Bang. Lagi buka baju aku. Pakailah bajunya, Bang. Bantu cari makan kamu. Saya bantu TikToknya cari makan. Untuk sendiri aja itu. Potong 30%. Nggak tahu kau ya? Untuk minggu sendiri itu. Kenapa? Saya itu makan bukan dari TikTok. Ya, saya juga tidak pernah makan dari TikTok, Bang. Buktinya nyatanya kamu bilang tadi itu kamu makan dari TikTok. Di mana saya makan dari TikTok, saya bilang. Telinganya tolong dipasang, Bang. Kalau punya uang, beli cotton bud, Bang. Nah, jadi gini, tadi saya dengar tadi kakak bilang tadi agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang benar. Nah, jadi kalau memang kalian itu memang di agama kalian itu udah merasa benar ya kan? Memang benar kok. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi kalaupun kau itu merasa benar agamamu jalankan dengan baik. Alhamdulillah, makanya saya luruskan Kristen. Ayo sembahlah kepada kami pun gitu juga, Nora. Kami agama Kristen karena kami merasa baik agama kami itu, makanya kami menjalankan agama kami yang baik. Bang, bagaimana agama yang baik membenarkan membunuh Tuhan? Kata-kata siapa bilang rupanya membunuh Tuhan? Jadi Yesus itu Tuhan. Hah? Yesus Tuhan bukan? Kalau dia itu lagi di dunia, dia itu sebagai manusia. Oh, bukan Tuhan? Bukan. Tapi karena dia naik ke surga, itu makanya kami sebut dia Tuhan. Oh, jadi yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Jadi saya tanya kembali, yang hidup kembali itu siapa? Jangan dulu, Bang. Katanya Yesus selama di dunia, dia itu manusia, bukan Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib itu manusia ya, bukan Tuhan ya? Ya, manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia dong, bukan Tuhan. Hah? Berarti yang menebus dosa kalian di kayu salib itu manusia dong, bukan Tuhan. Kan kemanusiaannya kan udah mati. Yang menebus dosa kalian siapa, Bang? Manusia apa Tuhan? Tanya sama kau dulu, Nora. Menebus dosa kalian siapa, Bang? Sekarang gini dulu, Nora. Dulu sekarang, biar jelas, Bang. Yang menebus dosa kalian, Aku tahu itu apa Tuhan? arti kata perkataan itu. Yang menebus dosa kalian? Aku tahu apa. Lah. Gini aja, Nora. Nah, yang menebus dosa kalian manusia atau Tuhan? Hah? Yang menebus, ya ampun ternyata conge. Yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan, Bang? Yang menebus dosa-dosanya Kristen ini manusia apa Tuhan? Nah, kalau secara di dunia memang dia itu manusia. Oh, berarti yang menebus dosa kalian manusia ya? Sekarang gini dulu, Nora. Jangan terus kau buat dulu dalam pikiranmu. Bang, kau sendiri yang mengatakan selama Yesus di dunia, dia itu manusia, bukan Tuhan. Berarti matinya Yesus di kayu salib, menebus dosa manusia, ternyata adalah manusia menebus dosa manusia.
Baru gini Nora, udah saya katakan ke tadi. Kalau saya katakan tadi dia itu Tuhan, mungkin kamu kalau berkata kenapa Yesus Tuhan itu mati, ya? Itu jawabanmu. Yang menebus dosa manusia ini siapa? Yang menebus dosa Kristen? Manusia apa Tuhan? Udah saya bilang tadi, secara di dunia dia manusia. Berarti yang menebus dosa kalian manusia dong. Tapi yang menebus segala dosa-dosa yang ada di bumi ini adalah Tuhan. Tuhan menebus dosa kalian dengan cara apa? Hah? Dengan cara apa Tuhan menebus dosa kalian? Yesus itu membayar dosa-dosa manusia dengan caranya dengan cara darah dia. Darah dia diapain, Bang? Hah? Darah dia diapain? Pokoknya darah dia. Ya diapain darahnya, Bang? Hah? Diapain? Diapain? Iya, dia menebus dosa manusia dengan darahnya. Darahnya tuh diapain? Ya. Memang betul, Yesus itu memang disalibkan. Nah, yang disalibkan ini manusia apa Tuhan? Tuhan. Loh, katanya selama Yesus di dunia manusia. Kan? Tahu itu kan istilahnya kayak mana ya Nora ya? Karena gini, pikiranmu itu sebenarnya nggak nyalar. Abang bilang selama Yesus di dunia itu manusia, Kak. Nah, makanya saya tanya, Yesus mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Kau bilang Tuhan. Secara kemanusiaan Yesus itu memang manusia. Ya, secara daging lah, daging. Ya, Yesus itu memang manusia. Nah, terus? Ya udah, apa lagi? Berarti yang menebus dosa kalian di kayu salib manusia dong? Ya iya, manusia. Nah, berarti yang menebus dosa kalian manusia, manusia menebus dosa manusia. Iya, emang ada yang salah rupanya. Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa kalian, tetapi manusia. Karena apa? Dengar ya Nora ya. Gini Nora. Jadi begini Bang, sebentar. Untuk apa saya bangga ternyata yang menebus dosa saya manusia? Gini Nora, gini. Saya benarkan ya. Yesus itu mati di dalam duniawi, ya, secara kemanusiaan. Tapi karena kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, karena dia bangkit naik ke surga. Ya. Yang mempercayai Yesus Tuhan itu siapa, Bang? Kami. Kami itu siapa? Kristen. Umat Kristen. Yahudi percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Di mana, Bang? Yang membunuh Yesus siapa, Bang? Karena sampai sekarang Yahudi menyembah Yesus. Di mana Yahudi menyembah Yesus, Bang? Mau saya buka datanya, Bang? Kalau ternyata orang Yahudi membunuh Yesus. Coba Abang buka, Bang. Ini, Bang, saya buka datanya ya, Bang ya, biar kita tidak menghujat ya. 1 Tesalonika nomor 5. Apa di situ dibilang? Sebentar, Bang ya, sebentar. Ya, bilanglah. Kan Abang bilang katanya bahwa Yahudi menyembah Yesus. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini Bang. Tunggu ya. Aduh. Abang ada Bible di situ, Bang? Saya itu nggak ada Bible di sini. Karena saya tinggal di rumah. Oke, buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 2. Oke. 1 Tesalonika 2 nomor 15, Bang. Ya, Apa katanya di situ?
Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya sama Bang Kelvin, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Umat Kristen. Orang Yahudi ada nggak menjadikan Yesus Tuhan? Ada. Lah, tapi orang Yahudi membunuh Yesus. Tidak semua itu Yahudi yang membunuh Yesus. Tidak semua. Ya semua. Tidak semua Yahudi menginginkan kematian Yesus. Tapi Saya Yahudi bertanya, percaya. yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa, Bang? Kristen. Kristen, oke. Ya. Oke, sekarang begini. Abang pernah Ya. dengar nggak di dalam Bible Musa diangkat menjadi Tuhan untuk Firaun, betul? Pernah kan abang dengar? Musa. Ya, Musa kan diangkat oleh Elohim menjadi Tuhan untuk Firaun. Kan ada itu. Nah, Iya. Firaun ini angkatan jahat atau bukan, Bang? Angkatan jahat. Ya, Firaun kan di zamannya Firaun itu kan jahat, betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalian mengangkat Yesus jadi Tuhan untuk angkatan Angkatan kebaikan. di mana Kristen menjadikan Yesus Tuhan itu angkatan kebaikan? Karena ajaran Yesus selalu itu ajaran baik, ajaran kasih. Apa, Bang, ajaran baik, Bang? Dia memporak-porandakan dagangan orang, mengutuk pohon ara. Apalah baik itu, Bang? Itu manusia yang salah itu, Kak Nora, manusia yang salah itu. Mana salahnya pohon, Yesus yang Bang? salah. Pohon itu di mana salahnya, Bang? Pohon ara. Dia belum mesti yang berbuah, kenapa dikutuk? Pertanyaan begini, Nora. Ya. Setiap manusia yang namanya manusia itu yang salah. Bukannya gereja yang salah, tapi manusia yang salah. Ya. Pohon itu apa salahnya pohon ara itu, Bang? Pohon ara itu Saya belum katakan waktunya memang- berbuah. Saya katakan memang pohon itu tidak ada salahnya, tapi manusia yang bersalah, yang berdosa. Kenapa dikutuk pohonnya, Bang? Karena setiap yang namanya, ya dengar ya Nora ya, satu contoh ya, kayak di sinilah, wah karena gara-gara sawit ini, kayak orang, jadi datang orang, gampang-gampang ngomongnya, dengar dulu Nora, gampang-gampang ngomongnya, asal tunjangnya untuk nyawamu katanya, apakah itu berdosa? Berdosa kan? Kok disalah? Contohnya bukan begini, Bang. Dengar dulu. Bentar dulu, Bang Kelvin. Kita harus gini Nora, Bang Kelvin, kita sebentar. harus fair aja dulu. Sebentar dulu, contohnya seperti ini. Ya. Abang punya pohon durian, betul ya? Ya. Kita buat. Ya. Nah, pohon durian ini apakah tiap bulan dia berbuah, Bang? Tidak. Tidak, pasti bermusim. Ada yang sekali Ya. setahun, ada yang 2 kali setahun, betul? Ya. Nah, kita buat pohon durian ini musim berbuahnya bulan 12. Tapi bulan Ya. 8, abang pengen makan durian, tapi karena nggak berbuah, karena belum musimnya, itu abang tebang. Salah nggak abang di situ? Tidak. Apa tidak salah, Bang? Belum waktunya memang musim durian, kenapa abang tebang? Nah, udah bisa saya jawab. Udah. Abang coba dulu berpikir, Bang. Bulan Gini. 12 baru musimnya durian berbunga, tapi bulan 8 karena abang pengen makan durian, karena dilihat belum berbuah, belum berbunga, abang tebang itu duriannya. Yang botol di sini pohonnya apa abangnya? Gini Nora. Udah aku bilang tadi. Kan ngeles lagi kan? Bukan ngeles, ini logika loh Nora ya. Kenapa saya katakan logika gini? Memang bukan ngeles, dengar dulu. Pohon itu memang tidak ada yang salah. Tidak ada. Ah, yang salah yang nebang kan, Bang? Udah tahu belum Yang salah berbuah. manusianya. Iya, berarti Yesus salah. Udah Bukan salah, tahu bukan belum Yesus yang musimnya salah. berbuah. Belum Bang, sudah tahu belum musimnya
berbuah pohon ara, kenapa dia kutuk? Dengar dulu Nora. Kalau orang ngomong Nora, jangan kau potong-potong. Ya. Kalau orang ngomong jangan kau potong-potong. Ya. Gini Nora. Pohon itu memang tidak ada yang salah. Yang namanya pohon berbuah. Tapi yang salah tadi ada manusianya. Kenapa saya mengatakan manusianya? Karena dibuat Tuhan, dia itu selalu berbuah banyak. Jadi datanglah dia kata-kata sombong. Ya, kata-kata sombong sama manusia. Nah, karena dilihat Tuhan tadi, karena dikasih dia itu rezeki, nggak pas lagi dia itu ingat lagi sama Tuhan. Datanglah Tuhan, gara-gara ini kalau jadi nggak ingat sama aku. Kan gitu. Enggak, abang baca nggak sih sebenarnya cerita tentang pohon ara? ada. Pula. Bukan. Sekarang gini Nora, udah aku bilang tadi, pohon itu tidak ada yang salah. Baca dulu, baca. Kenapa dia dikutuk? Loh, abang nih asal ngomong. Asal lo ngomong aja katanya. Lah, itu Karena pohon gini. bukan adanya sombong. Emang pohon bisa bicara aku canda. Memang kau nggak nyalar kan Nora, nggak nyalar jadi manusia. Nalar, Ya. bukan nyalar, bang. Nalar. Memang kau itu payah orangnya Nora. Pengen memaksakan kehendakanmu, tapi nggak Abang pas baca nggak sih jalurnya. sebenarnya? Abang baca Nah. nggak sih datanya? Sekarang gini Nora, udah ku bilang tadi, manusia yang berdosa ikut juga lah pohon. Kenapa saya katakan ikut pohon? Gara-gara manusia yang berbuat dosa, pohon pun jadi dikutuk. Iya bang, iya bang. Gila betul. Jadi jangan kau paksakan kehendakmu. Saya cerita tentang Dia sama itu Nora, dengar dulu Nora. Sama itu, dengar dulu Nora. Kau yang dengar abang. Dengar dulu, sama itu Nora. Itu sabar dulu. Sabar Dengar dulu. dulu Nora. Gini aja Nora. Pokoknya kami Kristen itu dijanjikan Yesus karena apa dia bilang di situ? Karena dia ada jalan selamat. Ya udah. Udah. Dia emang dia Itulah percaya. aku maka kamu akan selamat. Udah. Emang Itulah yang dia kami selamat? percayai. Emang dia Kalau percaya. memang Yesus sama. gini aja Nora. Pada intinya gini aja. Jangan gini-gini. Apa dulu dong pertanyaan saya dari tadi loh bang. Apa itu tadi? Emang Apa itu Yesus tadi? selamat waktu dia ditangkap. Hah? Dia selamat. Karena Yesus menyerahkan diri. Bang, kalau dia menyerahkan diri ngapain dia sembunyi di Taman Getsemani, Bang? Dia menyerahkan diri, bukan dia bersembunyi. Dengar dulu saya ngomong. Bang, ketika ada orang melakukan suatu kejahatan, membunuh, mencuri, kalau yang namanya menyerahkan diri, Bang, dia tidak perlu ditangkap. Dia datang sendiri ke kantor polisi, Bang. Itu namanya menyerahkan diri. Ini buktinya kalau memang Yesus menyerahkan diri, ngapain dia di Taman Getsemani? Ngapain dia suruh murid-muridnya berjaga? Ngapain tentara-tentara Romawi datang ke Taman Getsemani untuk nangkap dia? Artinya bukan menyerahkan diri, dia ditangkap, Bang. Orang yang ditangkap itu bukan menyerahkan diri. Menyerahkan diri aturannya langsung datang dia. Datang dia Gini, ke Nora. Pilatus. Gitu Gini nyerahkan Nora, diri. Nora. Nah, berdua apa kan lagi Nora? Gini, kita itu udah tahu kita menyuri, ya. Nah, jadi bukan berarti kita itu menyerahkan diri secara terang-terangan. Loh, Ya. jadi menyerahkan diri secara apa diam-diam? Gini. Astagfirullah, ini bodoh betul ya. Orang yang Yesus itu menyerahkan diri, menyerahkan kalau dia diri. sudah melakukan suatu kejahatan, itu datang ke kantor polisi, itu namanya menyerahkan diri. Kalau sampai datang polisi ke rumahmu, itu namanya ditangkap. Gimana? Bang, janganlah kamu nambah kebodohanmu lah, Bang. Gak suka saya kayak gitu. Nambah kali botolmu. Macam mana lah anak kau dengarkan itu? Kenapa Pak? Nah, begini loh Bang. Sekarang begini ya. Nah. Kalau kamu lihat tetangga kau kedatangan polisi, rupanya dia ditangkap karena narkoboy, itu menyerahkan diri apa ditangkap? Tangkap. Nah, waktu Yesus di Taman Getsemani, tentara Romawi itu datang ke taman itu mau menangkap atau Yesus menyerahkan diri? Tangkap. Ya udah sejak kapan
Bang. Nggak usah membengkokkan yang sudah diluruskan. Intinya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pokoknya Yesus itu menyerahkan diri sudah. Oke, saya tunjukkan datanya gimana. Bentar ya, Bang. Adakah Yesus? Ada nggak di situ tertulis Yesus itu melarikan diri? Ada nggak? Sabar, Bang. Enggak. Ada nggak di situ tertulis Yesus melarikan diri? Sabar dulu. Ini Bang, sebentar ya. Mana? Nih. Nih Bang, apa nih namanya Bang? Yesus. Coba dulu. Apa di situ katakan? Coba dulu. Perikopnya Yesus ditangkap. Coba bacakan dulu Yesus. Ini Waktu perikopnya Yesus Yesus ditangkap dengar atau dulu, bukan? dengar. Bacakan dulu. Waktu Yesus masih, coba dulu. Bicara, datanglah serombongan. Datanglah serombongan. Orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu berjalan di depan mereka, mendekati Yesus, menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Nih Yesus diapain ini di sini? Baca seterusnya. Ya, kau yang baca. Yesus diapain? Baca dulu. Betul kau kebenarannya. Yesus diapain? Kalau memang Yesus itu ditangkap, ya udah. Kenapa ada perlawanan? Tapi bukan ada perlawanan. Yesus itu menyerahkan diri. Loh, tapi Yesus itu tidak mampu melawan. Dengar ya, Nora. Tapi Yesus itu tidak tahu ya kalau orang itu datang. Ya. Karena Yesus itu tidak pernah tahu kalau dia itu orang itu datang menangkap dia. Dia ini Tuhan atau bukan sih? Masa dia tidak tahu? Tuhan Yesus yang maha tidak tahu atau Tuhan yang maha tidak tahu? Pokoknya itulah jalan kehidupan Saya dia. tanya sama kau, Kelvin. Tuhan ini maha tahu atau tidak? Maha tahu. Maha tahu. Tapi kenapa kau bilang dia tidak tahu? Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Bukti dia nggak maha tahu. Pokoknya Tuhan gini. maha tahu, terus kau bilang, ya Yesus kan pada waktu itu nggak tahu. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan ada di situ katanya tadi. Sebentar, Yang Yesus ini tertulis Tuhan itu atau tadi. bukan? Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia maha tahu Sesudah dia atau naik ke tidak, surga. Bang? Dia Sesudah maha dia tahu naik ke atau surga tidak? Tuhan. Dia maha tahu atau tidak? Maha tahu, maha tahu. Kenapa kamu bilang dia nggak tahu kalau dia mau ditangkap? Hah? Kenapa kau bilang dia nggak tahu? Secara manusia, secara logika apa ya? Gini. Ini lucu Gini, tau, Nora. Bang Kevin. Udahlah, Gini Nora. malas aku. Saya malas lagi. Dah, saya sudah malas, sudah capek. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.